Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebagai penguasa Yundian, Neng Yudi sudah memiliki kendali mutlak atas Yundian pada tahap akhir dari alam kesengsaraan Void. Jabatan ketua istana hanyalah nama palsu. Jika Anda ingin mengalahkan para tetua, diakon dan murid di istana awan, Anda memerlukan kekuatan Anda sendiri, karena kekuatan Neng Yudi hanya kalah dengan Nenek Yu. Hanya saja, rencana beberapa keluarga besar bangsawan memang bagus, dan mereka memilih waktu yang tepat untuk memberontak saat Neng Yudi menyerang bencana. Oleh karena itu, karena Neng Yudi memilih untuk mengatasi bencana saat ini, beberapa keluarga bangsawan menertawakan Neng Yudi. Ketika mereka merencanakan pemberontakan, bagaimanapun dia hanyalah seorang gadis kecil. Meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, dia tidak memiliki hati manusia yang kompleks. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada mereka, karena Loseng bisa muncul di waktu yang tepat. Dan inilah keberuntungan Loseng dan keberuntungan Neng Yudi. Sekarang Neng Yudi telah masuki dunia hidup dan mati. Sulit bagi siapapun di Yundian untuk memiliki niat memberontak. Jadi, seberapa rumit suasana hati para kepala beberapa keluarga besar saat ini. Karena ketakutannya, saat ini tubuh Neng Yudi sedikit miring ke depan. Dan dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke bawah, sehingga bulu esponik yang panjang terseret di belakangnya. Dan dia seperti burung ponik yang bergegas turun dari langit. Kemudian Loseng, Dameng Zeran, dan sekelompok tetua alam kesengsaraan kekosongan mengikuti dari dekat, meninggalkan istana awan dan terbang menuju para prajurit keluarga bangsawan di udara. Ketika jatuh bebas mencapai jarak tertentu, Neng Yudi tiba-tiba membeku di udara. Kemudian dia menatap kepala keluarga dengan dingin dan berkata, Tuan Zoda telah dieksekusi. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan kepala keluarga lainnya terhadap pemberontakan. Apa ada penjelasannya? Tapi jangan bilang kalian tidak tahu. Istana Yun menjulang tinggi di atas kota Yunhai dan juga melindungi perkembangan stabil beberapa keluarga besar, sehingga keduanya saling melengkapi. Tetapi sekarang mereka telah mencapai titik ini. Jadi beberapa kepala keluarga bangsawan kelas 3 hanya bisa menatap kosong ke arah Neng Yudi. Dan semuanya terdiam. Meskipun para kepala keluarga bangsawan ini semuanya memiliki keluarga dan terlibat dalam pemberontakan ini. Jika bukan karena kepastian mutlak, mereka tidak akan dapat mencoba menggulingkan Neng Yudi. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa ini yang disebut kepastian itu hanyalah lelucon. Saya tahu Anda merasa bahwa Yundian ada di tangan saya yang selalu menjadi duri di hati Anda. Neng Yudi melanjutkan. Tetapi yang ingin saya katakan hari ini adalah bahwa Yundian bukan milik keluarga Zhou Anda, juga bukan milik keluarga Fei Anda, dan bukan milik keluarga Shen. Yundian adalah Yundian, sekte kelas 5 kota Yunhai. Di mata keluarga bangsawan ini, Yundian pasti termasuk dalam keluarga bangsawan besar tersebut. Memang pada masa-masa awal Yundian, keluarga bangsawan ini memberikan banyak kontribusi kepada Yundian. Namun ketika keluarga bangsawan ini mempromosikan Yundian, mereka juga memperoleh keuntungan. Tapi mereka lupa bahwa mereka bukan satu-satunya anak dari keluarga bangsawan di Yundian. Karena ada juga banyak prajurit dari daerah lain. Jika semua sekte ingin berkembang, pasti tidak akan bergantung pada beberapa keluarga bangsawan. Tapi ribuan dari mereka, para pejuang, elit, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul sedikit demi sedikit untuk berkembang menjadi sebuah menara. Mendengar itu, ekspresi beberapa kepala keluarga suram untuk sementara waktu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan hanya bisa membiarkan Neng Yudi menanganinya.
Lagi pula, keluarga besar mereka telah berada di kota Yunhai selama bertahun-tahun, sehingga akar mereka mengakar kuat di kota Yunhai. Jadi mereka tidak mudah untuk pergi. Terlebih lagi, di masa sulit ini, di bawah perlindungan Istana Yun, dia masih dapat mempertahankan vitalitasnya. Jika meninggalkan kota Yunhai, akan sulit bagi keluarga kelas 3 untuk mendapatkan pijakan. Jadi, setelah beberapa saat, beberapa kepala keluarga menundukkan kepala, dan keluarga Sen berkata, keluarga Sen berada di bawah kekuasaan penguasa istana. Neng Yudi mendengus dingin. Dalam hal ini, 4 keluarga besar Anda akan disingkirkan dari istana Yundian, dan klan Anda akan dimusnahkan. Begitu Neng Yudi mengucapkan kata-kata ini, wajah keempat prajurit dari keluarga Zhou, Sen, Fei, dan Wu tiba-tiba berubah. Tidak hanya itu, wajah Dameng Seren, Lo Sheng, dan prajurit alam kesengsaraan Fei di belakang, mereka juga berubah drastis. Jelas mereka tidak pernah menyangka Neng Yudi akan begitu kejam. Namun kepala keluarga Sen tahu bahwa dia akan menghadapi hukuman berat dari Neng Yudi. Karena pemberontakan tidak bisa dimaafkan di sekte manapun. Namun dia berpikir bahwa 4 keluarga besar adalah pilar Yundian. Jadi ada hubungan yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Sebagian besar para pejuang dari 4 keluarga besar mereka ada di Istana Awan. Dari murid hingga diaken dan penatua, ada orang-orang dari 4 keluarga besar mereka. Bahkan di antara para tetua di belakang Neng Yudi, masih ada orang-orang dari 4 keluarga besarnya, seperti Fehan dan lainnya. Namun, meskipun Fehan berasal dari keluarga Fei, dia sangat menentang pemberontakan tersebut, dan akhirnya memilih posisi netral. Jadi bahkan jika Neng Yudi ingin menghukumnya, dia tidak bisa benar-benar melenyapkan 4 keluarga besar, karena akan ada terlalu banyak orang yang terlibat. Tapi mereka tidak pernah menyangka Neng Yudi akan langsung mengumumkan keputusan seperti ini. Jadi mereka tentu saja ketakutan. Melihat wajah gelap para kepala keluarga ini, Neng Yudi mencibir. Sekarang, tahukah Anda bahwa Anda takut? Tuan Istana, 4 keluarga besar kita. Kepala keluarga Wu hendak berbicara, namun Neng Yudi menyela kata-kata kepala keluarga Wu. Diam. Ketika Anda memberontak, Anda tentu saja menginginkan hidup saya, dan Anda mengira saya tidak bisa mengambil nyawa Anda hari ini. Mungkinkah Anda berpikir karena saya seorang wanita, jadi saya mudah ditindas? Jelas, kata-kata Neng Yudi benar. Mereka benar-benar berpikir Neng Yudi masih kecil, jadi terlalu mudah untuk ditindas. Setelah mendengar itu, mereka akhirnya memahami bahwa keterampilan Neng Yudi tidak lebih buruk dari penguasa istana sebelumnya. Tuan Istana, sekarang sekte Dewa Jahat semakin menekan, dan Istana Yundian juga harus mempekerjakan banyak orang. Dameng Zeren berdiri, tetapi dia membantu 4 keluarga besar untuk memohon belas kasihan. Bagaimanapun terlalu banyak orang dari 4 keluarga besar. Jika Neng Yudi benar-benar melakukan ini, seluruh istana Yundian akan berada dalam kekacauan. Jadi dia juga takut Neng Yudi akan benar-benar kehilangan kesabaran dan mengabaikan situasi keseluruhan. Neng Yudi tersenyum dingin dan melanjutkan. Dameng benar, dalam hal ini, kepala kalian akan dicatat di akun saya, dan para tetua yang ditangkap dari 4 keluarga bangsawan harus memberikan tebusan. Datang dan tebus dengan 1.000 batu esensi sejati berkualitas tinggi per orang. Tentu saja, Neng Yudi tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia juga berharap seseorang akan keluar untuk menghentikannya. Dia hanya menggunakan kata-kata kejam seperti itu untuk menakut-nakuti orang. Setelah Dameng maju, dia akan menggunakan kata-kata Dameng sebagai peringatan, turun tangga dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras. Karena dengan kombinasi kebaikan dan kekuatan ini, efeknya akan sangat luar biasa. Setelah Neng Yudi mengatakan ini, bahkan Lo Sheng dan Dameng Zeren mengagumi Neng Yudi.
melebihi mengagumi visi Nenek Yu, karena Neng Yudi memang mampu mengambil alih undian. Kemampuan ini lebih berharga daripada bakat Neng Yudi. Ketika beberapa kepala keluarga mendengar apa yang dikatakan Neng Yudi, mereka segera menghela nafas lega karena penguasa istana berencana untuk membiarkan mereka pergi. Namun ketika mereka mendengar bahwa 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi untuk menebus untuk satu orang, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Bagaimanapun, batu esensi sejati kualitas terbaik adalah jumlah mata uang terbesar di wilayah tengah. Bahkan ketika kepala keluarga ini menanganinya, mereka hanya menggunakan batu esensi sejati tingkat menengah dan tinggi untuk menyelesaikan masalah. Dan 1 esensi sejati tingkat atas sama dengan 1 juta batu esensi sejati tingkat rendah. Sebelumnya, untuk bekerja sama dengan Loseng dalam menggambar formasi pelindung sekte, Jundian menghabiskan ribuan batu esensi sejati kelas atas dan hampir merampas lebih dari setengah kekayaan Jundian. Saat itu, seluruh istana Jundian hanya memiliki lebih dari 10.000 batu esensi sejati kelas atas. Namun, 4 keluarga besar berbeda dari Jundian, karena keluarga bangsawan memiliki mata pencarian dan bisnis mereka sendiri. Di bawah perlindungan Jundian, mereka menghasilkan banyak uang setiap tahun. Tetapi 1 orang bernilai 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Jika ada 20 prajurit alam kesengsaraan Void, itu membutuhkan lebih dari 20.000 batu esensi sejati kelas atas. Bahkan jika 4 keluarga besar mengosongkan kekayaan mereka, mereka mungkin tidak dapat mendapatkannya. Tuan Istana, ini terlalu mahal. Saya khawatir keluarga Bu kita tidak mampu membeli sebanyak ini, kata kepala keluarga Wu sambil meringis. Neng Yudi mendengus dingin. Apakah itu mahal dibandingkan dengan sumber daya yang diberikan kepada mereka? Jadi kalian harus memikirkan cara. Jika tidak cukup, sisanya akan dibunuh. Beberapa kepala keluarga bertukar pandang, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun tindakan Neng Yudi tampaknya baik, tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan untuk menyita seluruh tabungan 4 keluarga besar yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, pejuang juga menghargai uang. Setelah kekayaan keluarga ini musnah, pukulan terhadap beberapa keluarga besar tak terbayangkan. Melihat ekspresi pahit di wajah kepala keluarga, Loseng melayang di depan Neng Yudi dan berkata kepada kepala keluarga sambil tersenyum. Jika itu tidak cukup, saya punya cara untuk membantu Anda. Apa yang bisa dilakukan? Kepala keluarga Wu menatap Loseng dan bertanya. Loseng tersenyum. Bayar dengan mencicil. Lagi pula, tujuan utama Jundian adalah untuk mengembangkan prajurit yang lebih kuat, dan sumber pendapatan utamanya bergantung pada pelepasan berbagai tugas. Dan murid akan diberi imbalan setelah menerima tugas tersebut. Namun sebagian besar tugas akan jatuh ke tangan Jundian. Namun menghasilkan uang dengan cara ini jelas tidak secepat keluarga bangsawan tersebut. Setiap keluarga besar memiliki tambang, agen pengawalan sendiri, dan bahkan susunan teleportasi di kota Yunhai dibangun oleh mereka. Misalnya, susunan teleportasi dari kota Yunhai ke kota Tianqi memerlukan biaya untuk setiap orang yang masuk. Selain itu, terdapat puluhan juta manusia di kota Yunhai. Meskipun manusia ini tidak bersaing dengan pejuang, mata uang yang mereka perdagangkan umumnya adalah emas dan perak. Tetapi jumlah totalnya adalah angka astronomi, dan emas dan perak ini perlahan dapat ditukar dengan prajurit dalam prosesnya. Mereka ditukar dengan batu esensi sejati tingkat rendah, dan kemudian dikumpulkan menjadi batu esensi sejati tingkat menengah, yang akhirnya jatuh ke tangan keluarga bangsawan besar. Keluarga bangsawan ini tidak mampu membeli begitu banyak batu esensi sejati kelas atas dalam satu tarikan nafas. Jadi meskipun lebih dari 20.000 batu esensi sejati kelas atas
tidak dapat dikeluarkan untuk undian. Itu tidak masalah, karena rencana Lo Sheng sangat sederhana. Jika mereka tidak bisa mengeluarkannya, mereka akan berhutang dulu. Cukup bayar sebagian setiap tahun. Apakah masih ada yang berminat? Lo Sheng berkata sambil sedikit tersenyum. Ketika beberapa kepala keluarga mendengar kata-kata Lo Sheng, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Neng Yudi cukup kejam dan Lo Sheng tidak jauh berbeda. Apakah generasi muda saat ini begitu kuat? Kecepatan latihannya sangat menakutkan. Bakat dan kekuatannya sangat menakutkan. Dan masing-masing dari mereka adalah ahli memakan. Orang tanpa memuntahkan tulangnya. Hanya saja saat ini mereka harus menerimanya. Meskipun mereka tidak ingin, tapi tidak ada pilihan lainnya. Setelah kesepakatan tercapai, para kepala keluarga ini bergegas pulang untuk mengumpulkan batu esensi sejati. Namun Lo Sheng tidak tinggal, melainkan langsung menuju ke Istana Awan. Sebelumnya, dia tidak punya banyak waktu untuk berkumpul dengan Hua Tianming dan yang lainnya. Dia khawatir Neng Yudi tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Hua Tianming dan yang lainnya beberapa hari yang lalu. Jadi tentu saja dia ingin mengobrol baik sekarang setelah dia kembali. Neng Yudi awalnya ingin memanggil Lo Sheng, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menelannya kembali. Ketika Tuan Dameng melihat wajah Neng Yudi, tentu saja dia tidak berani berbicara, karena tidak mudah bagi bawahan untuk mencampuri urusan pribadi. Di pavilion kecil di Istana Awan, Lo Sheng, Hua Tianming, dan Pe Tianyo, dan Bai Li Hongfeng berkumpul. Ada hidangan dan minuman beralkohol yang sangat lezat di atas meja. Pada tingkat budidaya mereka, bahkan jika mereka minum 100 guci anggur, itu tidak akan membuat mereka mabok. Tapi karena mereka sudah lama berpisah, mereka harus minum untuk menghibur. Hua Tianming meminum anggur di cangkir dalam satu tegukan, menyekanya dengan lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum masam. Saya pikir setelah saya membuka mata pedang, mungkin saya bisa melawan Anda. Tapi sekarang sepertinya saya masih terlalu banyak berpikir. Begitulah kepribadian Hua Tianming yang tidak pernah mengaku kalah ketika dia berada di Sekte Qingyun. Hua Tianming menganggap Pe Tianyo dan Lo Sheng sebagai lawan terbesarnya. Namun, setelah meninggalkan Sekte Qingyun dan memasuki Istana Awan, Hua Tianming secara bertahap melampaui Pe Tianyo. Namun pada konferensi seni bela diri di kota Tianyi, Hua Tianming mengetahui bahwa jarak dia dan Lo Sheng semakin jauh dan dia bukan lagi lawan dengan level yang sama. Meski begitu, Hua Tianming tetap tidak menyerah. Dia tetap berkonsentrasi untuk memahami pedang surgawi yang telah dia kembangkan. Sampai Hua Tianming membuka mata pedang dan mampu mengumpulkan kekuatan langit. Metode ini segera memberi Hua Tianming peningkatan kualitatif dalam kekuatannya, sehingga dia dapat membunuh 3 prajurit alam kesesaran kekosongan dengan satu pedang. Dan tidak banyak orang di wilayah tengah yang bisa melakukannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Hua Tianming hanya berada di tahap tengah alam pil ilahi yang setara prajurit tingkat ke-5 hingga ke-6. Dan Lo Sheng tidak dapat mencapai tingkat ini sebelumnya. Pada saat ini, Hua Tianming merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Lo Sheng. Tetapi Lo Sheng telah lama hilang, jadi dia tidak tahu seberapa jauh Lo Sheng berkembang. Tanpa diduga, 2 tahun kemudian, Lo Sheng muncul lagi dan budidayanya telah mencapai alam kesesaran kekosongan. Jadi kesenjangan antara dia dan Lo Sheng cukup besar. Jangan meremehkan diri Anda sendiri. Teknik mata pedang Anda dapat mengumpulkan momentum. Jadi selama Anda diberi cukup waktu, belum lagi alam kesesaran kekosongan. Bahkan orang kuat di alam hidup dan mati pun tidak bisa menghentikannya, kan? Lo Sheng berkata sambil tersenyum. Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Saya tahu kekuatan saya, belum lagi kondisi penggunaan mata pedang terlalu membatasi, dan hanya ada 1 pedang, jadi tidak ada waktu bagi saya untuk menikam pedang kedua dalam pertarungan dengan seorang pejuang. Jika Anda bisa menghindari 1 pedang saya, maka saya tidak memiliki kesempatan menggunakan pedang kedua saya.
Bagaimanapun, segala sesuatu di dunia ini ada batasnya. Meskipun pedang surgawi Hua Tianming memang kuat dan menantang surga, tetapi tidak bisa sempurna. Jika seorang pejuang di alam pel ilahi benar-benar dapat membunuh seorang pejuang di alam hidup dan mati, maka dunia ini akan berada dalam kekacauan. Selama lawan menghindari pedang pertama Hua Tianming, kekuatannya hanya setara dengan jenius alam pel ilahi biasa. Lo Sheng mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Hua Tianming, karena tidak ada gunanya bersikap rendah hati dengan Hua Tianming. Lagi pula, Lo Sheng memang punya cara untuk menghindari pedang pertamanya. Saya juga bisa menghindarinya. Pada saat ini, Bai Li Hongfeng berbicara dan dia sangat percaya diri dengan gerakannya sendiri. Hua Tianming menatap Bai Li Hongfeng dengan dingin. Anda memang bisa menghindari pedang pertama saya, lalu bagaimana jika Anda menghindarinya? Jelas, keterampilan gerak Bai Li Hongfeng memang aneh. Bahkan beberapa pejuang di alam kesengsaraan kekosongan merasa kesulitan untuk menggunakan keterampilan geraknya sedemikian rupa. Namun, gerakan Bai Li Hongfeng bukanlah tentang keterampilan gerak, melainkan tentang melarikan diri. Dan kekuatannya sendiri tidak jauh lebih rendah dari Hua Tianming. Bahkan jika dia menghindari pedang pertama Hua Tianming, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung dengan Hua Tianming. Setelah mendengar perkataan Hua Tianming, Bai Li Hongfeng langsung terdiam. Namun senyuman tipis muncul di wajah Pei Tianyo, seolah dia sudah terbiasa dengan percakapan mereka berdua. Ngomong-ngomong, saya punya beberapa hadiah untuk kalian saat saya kembali kali ini, kata Lo Sheng tiba-tiba. Apa? Mendengar ini, Bai Li Hongfeng segera menatap Lo Sheng dengan mata cerah. Itu bukan urusan Anda, Hua Tianming berkata dengan dingin. Bai Li Hongfeng memasang ekspresi menyedihkan di wajahnya. Mengapa saya tidak mendapat bagian? Segera Lo Sheng mengeluarkan pedang panjang dari cincin Sumi, dan itu adalah pedang suci tingkat rendah. Adapun pedang panjang ini bukan yang diperoleh Lo Sheng di alam sinaga sejati, tetapi diambil dari tanah suci hati ungu. Di benua naga laut, senjata tingkat suci tidak terlalu langka, karena para jenius dari semua ras di Menara Dosa hampir dilengkapi dengan senjata suci sebagai standar. Tapi tentu saja semuanya adalah senjata suci tingkat rendah. Bahkan beberapa prajurit dapat dilengkapi dengan senjata suci tingkat menengah. Namun senjata suci tingkat tinggi masih sangat langka. Jadi sebagai perbandingan, para prajurit di wilayah tengah tampak agak kumuh. Jadi hanya ada beberapa senjata suci di seluruh wilayah tengah. Dan itu juga hanya beberapa senjata suci tingkat rendah. Dan masih menjadi harta karun di antara harta karun. Sehingga mereka hampir bisa menjadi harta paling berharga di sebuah sekte. Mereka bahkan percaya bahwa senjata suci dapat membawa keberuntungan besar bagi sekte tersebut. Jadi ketika Lo Sheng mengeluarkan pedang suci tingkat rendah ini, mata Huan Min dan Bai Li Hongfeng melebar, dan bahkan mata Pei Tianyo yang biasanya stabil menjadi lurus. Lo Sheng, Anda tidak akan memberikan pedang ini kepada Hua Tianming, kan? Akan sia-sia jika memberikan padanya. Bai Li Hongfeng berkata dengan cepat. Apa kata Anda? Hua Tianming menatang Bai Li Hongfeng dengan mata dingin, dan sudah ada bayangan pedang samar yang berkondensasi di antara matanya. Sosok Bai Li Hongfeng tiba-tiba melintas, menghilang dari posisinya dan bersembunyi di belakang Pei Tianyo. Benar, sia-sia menggunakan senjata suci untuk Anda. Mengapa tidak memberikannya pada saya? Lo Sheng, apakah ini hadiah yang Anda sebutkan? Pei Tianyo juga bertanya dengan wajah hati-hati. Jelas jika diberikan pedang ini kepada Hua Tianming itu paling cocok, karena yang paling dibutuhkan pendekar pedang adalah pedang yang bagus. Bahkan Lo Sheng sendiri juga seorang pendekar pedang, jadi dia tahu pentingnya pedang bagi pendekar pedang. Hua Tianming menarik nafas dalam-dalam, matanya penuh antusias, menatap tajam ke senjata suci tingkat rendah, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya.
Lo Sheng, saya tidak bisa menerimanya. Senjata suci itu terlalu berharga. Bahkan aliansi bisnis dunia, Yundian hanya memiliki 1 atau 2 senjata suci. Tetapi sekarang senjata suci ini akan diberikan kepada Hua Tianming. Jadi di mata Hua Tianming itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berharga. Lo Sheng tersenyum tipis dan berkata, "Jangan menolak, senjata suci itu mungkin berharga di mata Anda, tapi mungkin tidak lebih dari itu di mata saya." Tapi itu saja. Bali Hongfeng merasa rahangnya hampir jatuh ke tanah. "Lo Sheng, kemana saja Anda selama 2 tahun terakhir ini?" Petiannya juga terdiam. Tepat setelah Lo Sheng mengeluarkan senjata suci tingkat rendah ini, dia mengeluarkan sepasang belati. Total ada 4 belati. Sepasang pedang pendek ini juga merupakan senjata suci tingkat rendah, kata Lo Sheng dan melirik Bali Hongfeng. "Tidak, itu tidak mungkin diberikan kepada saya, kan?" Bali Hongfeng gemetar saat dia melihat sepasang belati. Sekarang hanya ada 3 orang di depan Lo Sheng. Hua Tianming adalah seorang pendekar pedang dan pasti tidak akan menggunakan pedang pendek semacam ini. Bahkan Pe Tianyo tidak menggunakan pedang sama sekali. Satu-satunya orang yang cocok untuk menggunakan belati jenis ini adalah Bali Hongfeng. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat saat melihat sepasang belati ini? Lagi pula, yang paling dibanggakan Bali Hongfeng adalah kemampuan geraknya yang sulit dipahami. Namun kekuatannya sendiri tidak cukup kuat. Pada akhirnya keterampilan gerakannya yang sulit dipahami ini hanya bisa direduksi menjadi sarana untuk melarikan diri. Jika dia memiliki sepasang senjata suci, dia bisa menutupi kekurangannya dalam menyerang. Lo Sheng sedikit tersenyum dan mengangguk ke Bali Hongfeng. Tangan Bali Hongfeng terentang seperti kilat, bahkan Lo Sheng tidak melihat dengan jelas. Sepasang belati jatuh ke tangannya. Kecepatan seperti itu membuat Lo Sheng dan yang lainnya malu, sehingga Hua Tianming menatap Bali Hongfeng dengan dingin. Pe Tianyo adalah yang paling stabil, dengan senyum tipis di wajahnya. Keterampilannya fokus pada sifat Buddha. Ketika dia berada di sekte Qingyun, kekuatannya 1 tingkat lebih tinggi dari Hua Tianming. Namun warisan agama Buddha tidak makmur. Bahkan kuil Wanfa yang paling terkenal hampir tidak dianggap sebagai kekuatan sekte tingkat ketiga dan tidak memiliki saluran ke atas. Pe Tianyo hanya dapat mengandalkan sifat Buddha untuk pencerahan diri. Jadi secara alami kemajuannya lebih cepat dari Hua Tianming. Perlahan-lahan sampai ke garis depan. Karena Pe Tianyo tidak menggunakan senjata, apa yang Lo Sheng persiapkan untuknya adalah senjata pertahanan tingkat suci. Ketika digunakan bersama dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, senjata sihir pertahanan ini dapat membuat kekuatan pertahanannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hanya saja, meskipun mereka bertiga memperoleh senjata suci tingkat rendah, mereka tidak akan berani menggunakannya di depan orang lain. Karena berbeda dengan benua naga laut, wilayah tengah hanya memiliki sedikit senjata suci. Hanya mereka yang kuat di alam hidup dan mati, atau di tahap akhir alam kesesaran kekosongan yang memenuhi syarat untuk memiliki senjata suci. Jika mereka pergi keluar untuk melakukan misi dengan senjata suci ini, saya khawatir mereka akan menjadi target utama orang lain untuk merebut senjata mereka. Pada saat mereka berempat berkumpul di sini, tetapi di kota Yunhai, seorang wanita dengan wajah anggun perlahan tiba. Dan itu adalah Xiao Yoqin, dilempar ke belakang kota Huaiyang oleh Lo Sheng dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum terbang menuju kota Yunhai. Pada saat-saat sulit ini, dia datang jauh-jauh. Sebelumnya, orang-orang melihat bahwa dia adalah wanita yang lembut dan dia tidak memiliki kebiasaan buruk apapun di dunia ini. Karena dia tidak memahami semua aturan, jadi dia secara alami menjadi sasaran banyak prajurit. Jika kekuatan Xiao Yoqin seperti sebelumnya, hampir mustahil baginya untuk mencapai kota Yunhai dengan aman. Tetapi setelah tubuh Yin Ungu diaktifkan sepenuhnya, dia sudah sangat kuat. Jadi para prajurit yang memiliki ide buruk terhadap Xiao Yoqin, mereka berada dalam nasib buruk.
Awalnya Shoyokin hampir tidak memiliki pengalaman, tapi sekarang menghadapi budidaya alam pil ilahi yang lebih kuat, dia tidak takut. Karena begitu dia mengambil tindakan, prajurit itu dibunuh dengan ratusan pedang raksasa, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun hal yang paling dibesar-besarkan adalah saat dia melewati kota Dayan 1 hari yang lalu. Kota Dayan awalnya adalah kota yang sangat kecil, bahkan tidak ada sekte di sekitarnya. Tapi dalam 2 tahun terakhir, situasi di wilayah tengah bergejolak. Beberapa pejuang The Independent tidak mau bergabung dengan sekte besar atau sekte dewa jahat, sehingga mereka menetap di beberapa kota kecil dan bahkan secara langsung membentuk sekte. Hanya saja sekte kecil ini tidak dibolehkan di wilayah tengah. Namun para pejuang independen ini tidak terikat oleh sekte, dan kebanyakan dari mereka bukanlah orang baik. Kota Dayan ini bukanlah kota melainkan sarang gangster yang khusus merampok prajurit yang lewat. Jadi di masa lalu jika ada sekte kecil seperti itu, akan ada sekte kelas 4 dan bahkan sekte kelas 5 yang maju untuk membersihkan. Dengan kekuatan sekte Yundian dan Suling, membersihkan sarang bandit ini hanyalah masalah pemberian tugas. Tapi sekarang beberapa sekte besar punya terlalu banyak waktu untuk mengurus mereka. Namun Shoyokin bergas masuk dengan acuh tak acuh, berencana untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke kota Yunhei. Sama seperti sebelumnya, dimanapun dia terlihat seperti ini, ada orang yang ingin memanfaatkannya, dan mereka segera membunuh lusinan prajurit independen di kota Dayan. Setelah membunuh para pejuang independen ini, Shoyokin hanya bisa berangkat dengan panik. Meskipun dia telah membunuh banyak orang secara sembarangan di sepanjang jalan, dia masih belum terbiasa dengan pembunuhan seperti itu. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa dunia para pejuang itu kejam, dan dia mengetahuinya. Tetapi setelah mengalaminya sendiri, dia menyadari bahwa kekejaman ini hampir tak tertahankan baginya. Hanya saja Shoyokin tidak menyangka akan memicu sarang lebah. Dengan membunuh para pejuang tersebut, sekarang sebagian besar masyarakat di kota Dayan adalah pejuang mandiri yang berkumpul di sini. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka datang satu persatu dan menyaksikan pengepungan tersebut. Dengan semakin banyak orang, Shoyokin terpaksa memanggil jutaan pedang raksasa. Bahkan kekuatan tebasan pedang raksasa sudah sangat menakutkan. Dengan ratusan pedang raksasa ini saja, itu sudah cukup untuk membuat tidak ada rumput yang tumbuh dalam jarak 100 kaki di sekitarnya. Apalagi dengan jutaan pedang raksasa tiba-tiba dijatuhkan. Jadi kekuatannya hampir tak terbayangkan, sehingga seluruh kota Dayan langsung dimusnahkan oleh pedang raksasa yang dia panggil. Bersama dengan puluhan ribu prajurit independen di kota Dayan yang menunjukkan tubuh Yin ekstrim ungu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Melihat pemandangan ini, Shoyokin sendiri ketakutan. Dia tersandung keluar dari kota Dayan dan berlari menuju kota Yunhei. Bahkan kecepatan terbangnya terlalu lambat. Tapi baru sekarang Shoyokin bergegas ke kota Yunhei. Setelah tiba di kota Yunhei, Shoyokin tidak terlalu ingin masuk ke kota. Dia tidak mengerti mengapa setiap prajurit harus membuat rencananya sendiri. Setelah mengamati kota Yunhei, Shoyokin menemukan istana Yundian di atas kota Yunhei. Jika Lo Sheng kembali ke kota Yunhei, dia seharusnya berada di Yundian sekarang. Mata Shoyokin berkedip dan dia mendorong energi sejatinya untuk terbang menuju Yundian. Tapi saat dia terbang di tengah jalan, dia menemukan bahwa dia sepertinya terhalang oleh penghalang transparan. Apakah ini adalah formasi pelindung sekte yang diatur oleh Lo Sheng? Meskipun Shoyokin tidak pernah meninggalkan kota Sutian, dia masih cukup berpengetahuan. Dia juga dapat berbicara tentang sekte-sekte besar di wilayah tengah, tetapi kurangnya pengalaman yang diperlukan, dia sedikit bingung. Jadi ketika memikirkan Lo Sheng, ekspresi Shoyokin menjadi rumit. Dan kemudian dia mengitari penghalang dan sampai ke pintu masuk kota Yundian. Pada saat ini, ada beberapa penjaga yang berdiri di pintu masuk.
Ketika penjaga itu melihat seseorang di luar undian, seorang penjaga segera terbang ke depan dan bertanya dengan tegas, "Siapa yang berkeliaran di luar undian? Saya. Cepat pergi." Xiao Yuqin memiliki ekspresi sedikit sedih di wajahnya setelah dimarahi seperti ini. Bahkan ketika dia pergi ke sekte Void, siapa yang berani memarahinya seperti ini secara langsung? Sejak meninggalkan kota Sutian, dia tiba-tiba menyadari bahwa segalanya telah berubah. Hanya saja Xiao Yuqin telah banyak menderita selama ini. Dulu, jika dia harus membuat penjaga terlihat baik di tempat, tentu saja akan ada seseorang di sekitar yang membantunya. Tapi sekarang dia sendirian. Sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana. Dan dia sendiri belum memiliki keputusan. Saya datang untuk menemui Lo Sheng, jawab Xiao Yuqin dengan sedikit takut. Mencari Lo Sheng? Bukankah Lo Sheng sudah lama hilang? Dia tidak ada di undian, jawab penjaga itu. Meskipun ada banyak keributan di undian selama periode ini, tapi kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di tingkat menengah dan tinggi. Dan penjaga ini hanyalah prajurit biasa di undian, jadi mereka tidak tahu bahwa Lo Sheng telah kembali ke undian. Lagi pula, memang banyak independen di undian dalam 2 tahun terakhir, dan hanya sedikit orang yang mengunjungi Lo Sheng. Apa? Lo Sheng tidak lagi berada di undian? Ekspresi Xiao Yuqin berubah dan alisnya berkerut. Bagaimana Lo Sheng dikejar sepanjang jalan, tujuannya adalah untuk kembali ke kota Yunhai. Dia bahkan bisa menyingkirkan pengejaran Cuisi. Jadi apa yang bisa menghentikan Lo Sheng di wilayah tengah? Jadi Lo Sheng tidak mungkin tidak kembali ke undian, jadi pasti penjaga inilah yang menipunya. Memikirkan hal ini, suara Xiao Yuqin berangsur-angsur menjadi dingin. Jangan berbohong pada saya, biarkan Lo Sheng keluar. Dia berpikir sedikit salah bahwa Lo Sheng telah menyapa para penjaga ini karena Lo Sheng tidak ingin melihatnya. Bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa Lo Sheng hilang dan tidak ada di undian saya? Penjaga itu tidak menerima tipuan Xiao Yuqin, meskipun Xiao Yuqin adalah prajurit alam pel ilahi. Tapi ada penghalang yang menghalanginya, jadi penjaga itu berpikir, meskipun Anda adalah seorang pejuang di alam pel ilahi, bahkan jika Anda berada di alam hidup dan mati, Anda tidak dapat menerobos. Jadi apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Xiao Yuqin mendekati penghalang cahaya Ying Sui dan berkata dengan wajah cemberut, "Saya akan mengatakannya lagi, biarkan Lo Sheng keluar, suruh dia datang menemui saya." Wanita gila. Penjaga itu mengumpat dan kembali ke gerbang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.